mujizat, tapi mujizatnya hilang. Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu saya diundang untuk khotbah di Palembang. Sebetulnya bukan khotbah sih, ada persekutuan pengusaha. Mereka bikin sebuah KKR, bikin KKR-nya di gereja, di restoran. Jadi mereka undang saya untuk bicara 1 malam saja, kemudian besok pagi balik Jakarta. Nah, waktu teman-teman di kantor dengar, wah, Pak Ongki mau ke Palembang, mereka bilang, Pak yuk ke Palembang, bawa pulang oleh-oleh ya, empek-empek Palembang. Dan mereka bilang sama saya kami nggak mau empek-empek biasa, kami mau the best empek-empek dari Palembang. Saya janji, oke, orang di kantor saya akan bagi empek-empek. Maksud saya begini, siang itu mendarat di Palembang, dijemput, diantar ke hotel. Pengantar pulang, saya nyelusup keluar, naik taksi, beli empek-empek. Balik kembali ke hotel, simpen di lemari es, malam khotbah, besok pagi pulang ke Jakarta, semua happy. Itu rencana. Sampai di kota Palembang, yang jemput ternyata lebih dari 1 mobil, saya sudah heran. Kemudian konvoi kami dari airport, loh kok nggak ke hotel? Dibawanya keluar kota, saudara. Seperti kalau Jakarta kira-kira Bumi Serpong Damai. Kemudian di tengah jalan saya lihat makin lama makin jauh, makin lama makin banyak ijo-ijo, taksi mana ada. Sampai di luar kota mereka bilang, Pak Ongki tidak nginep di hotel, ini anak-anak Tuhan diberkati rumah bagus seperti villa, nginepnya di sini. Saya girang saja saudara, tapi pikir itu cari taksi bagaimana di sana begitu jauh. Mereka nggak pulang, mereka kongko saudara, sampai kira-kira jam 4 sore belum pulang-pulang. Saya udah gergetan juga nih. Mereka bilang, Pak permisi ya, jam 4 lewat 10 mereka pulang sebentar, kira-kira jam 6 mereka jemput kita antar ke hotel, antar ke restoran untuk khotbah. Ya, udah jam 4 mana bisa cari empek-empek. Jadi saya masuk ke dalam kamar, saya berdoa untuk kebaktian malam itu. Dan doa itu saya tutup, saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan kalau boleh minta empek-empek yang terbaik dari Palembang. Malam itu khotbah, pengusahanya banyak, di sebuah restoran, sampai jam 11 saudara, ada altar call segala. Nanti saya duduk capek, ngelonjor begitu, datang panitia bilang, Pak, nyok kita ajak Bapak jalan-jalan, lihat Palembang by night. Saya bilang nggak mau, udah jam 11 capek. Terus yang satu bilang, Pak kita ke tepi sungai Musi. Di situ kita jalan-jalan, kita makan pempek. Saya bilang, ada pempek? Mau, saya bilang gitu. Terus yang satu bilang, udah jam 11 mana ada tukang pempek. Jadi kami kemudian tidak jadi pergi, kami pulang, saya tidur. Jam 5 pagi bangun karena flight saya jam 7 saudara. Jam 5 bangun, tuan rumah, ibu sama nyonya rumah siapkan breakfast, saya makan. Tuan rumah ke dapur, dia keluar bawa kantong besar hitam 2 biji. Saya bilang empek-empek gitu ya. Kemudian dia bilang, Pak ini oleh-oleh buat Jakarta, dia buka isinya kerupuk Palembang. Oke saya masih tanya, di airport ada orang jual empek-empek nggak? Mereka heran dari kemarin tanyain empek-empek terus, saya nggak cerita saudara. Mereka bilang nggak ada di airport, nggak ada empek-empek. Nah akhirnya naik pesawat Garuda jam 7 pagi dari Palembang ke Jakarta. Nah saya malas ngomong, di sebelah saya 2 bapak-bapak, saya malas ngomong. Jadi saya merem aja. Nih bapak-bapak sebelah kanan ajak kongko terus. Akhirnya kongko lah cerita. Dan ngobrolnya nyambung. Dia adalah seorang insinyur pertambangan. Dia tinggal di Palembang, bekerja di sebuah ladang minyak di Palembang. Tetapi sebulan sekali harus pulang ke kantor pusat ke Jakarta. Dan ini dalam perjalanan dia dengan rekannya kembali ke Jakarta. Jadi kami ngobrol, kebetulan teman-teman dia, bapak ini, teman-teman saya juga. Jadi ngobrolnya nyambung, kemudian pesawat mendarat di Jakarta. Tukar-menukar kartu nama, salam-salaman, saya masih tanya, Pak Anda ada yang jemput nggak? Sebab saya dijemput supir. Dia bilang nggak, kami ada jemput mobil kantor. Sampai ketemu ya Pak ya, oke. Kemudian kami turun, saya ada bagasi, jadi ke tempat ambil bagasi dulu. Ketemu dia lagi, dia juga ada bagasi rupanya, kongkonya diterusin lagi. Udah selesai, kemudian saya tinggalkan, salaman lagi sekali, saya balik badan, saya tinggalkan dia jawil panggung saya. Tunggu Pak Ongki. Dia buka tasnya, dia bilang, saya mau kasih Pak Ongki empek-empek terbaik dari Palembang. Dan dari dalam kantong itu dia keluarkan satu kantong besar isinya empek-empek yang bulat-bulat kayak bakso yang digoreng, jumlahnya 80 buah. Dan saya bawa empek-empek itu ke kantor, saya lupa bilang kamsia loh. Saking mulut saya, gitu. Kemudian di kantor semua dibagi-bagikan empek-empek ini, everybody is happy.
Saudara, ini namanya apa? Ini namanya mujizat. Mujizat. Ya. Kita semua pernah mengalami mujizat. Pasti, ikut Tuhan masih ada mujizat. Hari ini saudara ada masalah, saudara berdoa, Tuhan jawab dengan mujizat, haleluya, puji Tuhan. Bulan depan, masalah yang mirip-mirip datang lagi. Karena bulan lalu saudara berdoa, mujizat datang, bulan depan saudara, ini mah gampang, ilmunya udah dapat. Saudara berdoa lagi. Tapi kali ini mujizat tidak datang. Pertolongan tidak muncul. Pintu sorga ditutup. Ini gejala apa? Kita tanya sama teman-teman yang pakai logika, teman dagang, orang kantor. Apa ini? Dia bilang, oh ini namanya kebetulan. Bulan lalu nih mendoa, mujizat datang. Bulan ini nih mendoa, mujizat nggak datang, namanya kebetulan. Kita kurang senang. Jadi kita tanya sama hamba Tuhan, orang yang lebih rohani. Kita bilang apa itu? Dia bilang semua baik. Waktu bulan lalu you ada masalah, itu baik. You doa, dapat mujizat, itu baik. Bulan ini, you ada masalah, itu baik. You doa, mujizat nggak muncul, itu juga baik. Kita manggut-manggut. Ini rohani kan? Manggut-manggut. Tapi hati bokam guan. Hati merasa ini bocengli. Kita tanya apa ini? Fenomena ini namanya mujizat sedang lenyap. Mujizat sedang hilang. Apa itu mujizat? Mujizat adalah intervensi supernatural yang benar-benar ada yang menginterupsi hukum alamiah. Jadi mujizat adalah sebuah divine intervention, satu intervensi yang kita nggak bisa pikirkan, yang supernatural. Hukum alam bilang 1, 2, 3, 4. Mujizat bilang 15A, 17C, 27, 122. Nggak ngerti. Hukum alam bilang nggak mungkin. Mujizat bilang mungkin. Dan ini sungguh-sungguh ada. Ini bukan rekayasa, ini bukan cuman hayalan kita saja. Saudaraku, saya punya 2 anak. 1 anak laki, 1 anak perempuan. Mereka sekolah di luar. Mereka sekolah di Sydney. Waktu Natal, mereka boleh pulang ke Indonesia untuk libur Natal. Kemudian waktu ada di Indonesia, si Koko liburnya cuma 2 minggu, si Dedek liburnya 4 minggu. Jadi si Koko bilang, aku pulang dulu. Saya bilang sama si Dedek, anak perempuan, waktu itu umur 18 tahun, kamu ikut pulang sama Koko, sebab Koko badannya gede. Kamu tuh tukang belanja di Jakarta, tiap sebentar-sebentar ke Mangga 2. Dia punya barang segini banyak, saudara. Saya bilang, bagaimana kamu bawa pulang barang ke Australia sendirian? Dia bilang, bisa apa? Saya bilang, bagaimana bisa kamu imut-imut begini, berat badan 42 kilo, barang 28 kilo. Dia bilang, bisa apa? Kita berdoa aja dah. Saya bilang begini, kalau di Indonesia kita antar barang ke airport, bapak-bapak tahu ada kuli kan, bisa suruh kuli angkat. Sampai di Sydney nggak ada kuli, jadi mesti angkat sendiri. Kemudian kalau saudara berangkat terbang ke Australia, kalau saudara datang dari Indonesia dan dari Asia, kebanyakan koper saudara diperiksa. Nah udah bawa tuh koper yang beratnya 28 kilo, mesti datang ke Doana, angkat itu koper ke meja. Doana nggak mau ngangkat. Begitu udah angkat koper ke meja, Doana minta kita yang buka, dia ubek-ubek tuh koper. Kalau dia udah kelar ubek-ubek koper, dia bilang tutup. Nah ini anak 42 kilo mesti tutup lagi. Kemudian turunin lagi, kemudian dorong keluar. Nah karena di sana nggak harus naik taksi, dia harus taruh koper ini di bagasi taksi. Supir taksi nggak mau turun loh. Dia duduk di mobil loh, dia buka aja belakangan, jedeng aja gitu. Saya bilang, bagaimana kamu amoy kecil 42 kilo, ngangkat barang 28 kilo. Dia bilang, kita doa aja Pak. Dia bilang, oke, akhirnya Kokonya pulang dulu, dia pulang belakangan. Nah saudaraku,
Kita tahu bahwa katanya cinta paling besar sesudah cinta dalam rumah tangga, sesudah cinta Tuhan kepada manusia, katanya nih, cinta paling besar dalam rumah tangga itu cinta mamah ke anak laki, kata psikologi. Cinta nomor 2 paling besar dalam rumah tangga adalah cinta anak perempuan ke papahnya, katanya. Baru sesudah itu cinta papa ke sekretaris, papa ke tetangga, dan seterusnya. Enggak, ini sih enggak, ini cuma bercanda ya. Tapi maksudnya hubungan seorang ayah sama seorang anak perempuan itu biasanya hubungan khusus. Bapak-bapak yang punya anak perempuan ngerti omongan saya. Ya, anak laki kita sayang, anak perempuan ada sesuatu yang spesial di dia. Nah jadi waktu dia pulang ke sini saya pikirin terus. Ini Amoy 42 kilo, ngangkat barang 28 kilo. Bagaimana caranya? Memang kita berdoa. Saya hitung-hitung di perjalanan dia sudah sampai di Sydney, dia sudah sampai di tempat dia tinggal. Saya telepon. Begitu saya telepon, dia bilang, papa, dia bilang, saya baru nelpon nih, baru nyampe di apartemen. Bagaimana? Saya bilang, Pak, mujizat. Saya bilang, mujizat gimana? Iya Pak, di airport Jakarta, di airport Singapura. Karena dia transit Jakarta Singapura. Di airport Singapura, saya ketemu teman Pak, orang Indo. Satu sekolah, juga tinggal satu apartemen. Cuman memang kita nggak main, cuman dia tahu, saya orang Indo, dia orang Indo. Kita tahu kalau ketemu hai, nggak ngobrol. Waktu di airport Singapura dia samperin saya Pak, dia bilang Stephanie pulang ke Sydney ya? Saya bilang, oh, saya juga pulang, kita bareng yuk, dia bilang. Dan dia Pak, badannya beratnya 80 kilo Pak. Jadi kayak sterak begitu Pak, dia yang ngangkatin lu koper saya lu, dia bilang kata dia ngangkatin di duana, dia angkat pakai satu tangan, brok begitu. Udah begitu dia pulang ke apartemennya sama Pak. Jadi sebetulnya saya mesti bayar taksi sendiri, saya sekarang bayar taksi 50-50 Pak sama dia, 50-50 katanya. Kan itu mujizat. Nah saudaraku, saya bicara tentang mujizat. Mujizat itu adalah sesuatu yang nyata, bukan rekayasa. Itu sungguh-sungguh kita alami. Ada satu anak pendeta, dia tanya sama bapaknya, Pak mujizat itu apa? Bapaknya jelasin. Dia auban saudara, dia kepala batu, dia tanya lagi, dia debat lagi sama bapaknya. Bapaknya udah terangin mujizat adalah ini, dia tanya lagi. Waduh, bapaknya bilang, udah sini dah balik badan. Anak ini balik badan. Kamu mau tahu mujizat itu apa? Balik badan. Begitu itu anak balik badan, papanya tendang belakangnya anak itu. Gubrak, aduh sakit. Dia bilang, Papa kenapa tendang? Kamu kan mau tanya, mujizat itu apa? Iya, kenapa pakai tendang? Tendang, sakit. Mujizat, kata si bapak, adalah waktu aku tendang, kamu gak rasa sakit. Itu mujizat. Saudara-saudaraku di Israel, zaman dulu ada sekelompok orang yang tidak percaya bahwa mujizat itu nyata. Mereka namanya kelompok Saduki. Mereka tanya sama Tuhan Yesus tentang Saduki, tentang mujizat. Sama seperti anak pendeta ini tanya sama bapaknya. Mereka tanya, mereka debat, mereka diskusi. Kemudian Tuhan Yesus bilang begini sama orang-orang Saduki. Yesus menjawab mereka, Matius 22 ayat 29. Kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Maupun kuasa Allah. Dengar baik-baik saudara. Di dalam setiap mujizat, selalu ada kuasa Allah. Katakan bersama-sama saya, kuasa Allah. 1, 2, 3. Kuasa Allah. Saudaraku, tetapi apa yang harus kita lakukan kalau saudara satu waktu terima mujizat, kemudian lain kali mujizat itu lenyap? Apa yang kita harus lakukan pada waktu dalam pelayanan mengalami kesulitan, hambatan? Apa yang harus kita lakukan kalau berkat-berkat yang selama ini kita selalu terima dengan berkelimpahan tiba-tiba stop? Kita punya cuan, kita punya untung, tiba-tiba ongkos lebih besar daripada pemasukan. Kita sudah berdoa, kita sudah minta, tetapi kelihatannya diam-diam saja. Di daerah Sunem bukan Senen ya, Sunem. Tinggal seorang wanita kaya bersama suaminya. Dan wanita ini punya satu pelayanan, namanya pelayanan rumah tangga, hospitality ministry. Nah saudara, ini pelayanan gak gitu lazim. Di sini banyak orang punya pelayanan musik, punya pelayanan untuk jadi usher, punya pelayanan untuk jadi worship leader, punya pelayanan untuk Keisha akan ngurus-urusin komputer dan sebagainya. Tapi pelayanan hospitality ministry, pelayanan ramah tamah,
adalah pada waktu saudara duduk di sini ada jiwa baru, saudara nggak kenal nih si Empe, tapi saudara datengin, samperin, ajak ngomong, Pe tinggal di mana? Cerita, jangan cuma noni-noni yang disamperin. Kalau noni-noni yang disamperin sama pemuda itu bukan namanya hospitality ministry, itu namanya rese. Ya. Tapi yang ini empe-empe, encim-encim, jiwa baru yang datang, kita datang tanpa pretensi, ajak ngomong. Kalau ada hamba Tuhan dari luar negeri datang, kemudian gembala saudara sedang sibuk, saudara yang ajak dia makan, saudara yang buka rumah untuk terima dia di dalam rumah tangga, itu hospitality ministry. Nah wanita Sunem ini punya pelayanan namanya pelayanan hospitality ministry. Dia senang untuk terima hamba Tuhan di rumahnya. Nah saudaraku, pada waktu itu, pada waktu ngobrol-ngobrol ketahuan bahwa wanita Sunem ini tidak punya anak. Ya. Di dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 16, kisah ini bilang begini. Berkatalah Elisa, pada waktu ini seperti ini juga, tahun depan engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. Tapi jawab perempuan itu, janganlah tuanku ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini. Saudara, wanita Sunem ini kenal Tuhan. Dia sudah berdoa panjang, lebar, jauh, dekat, minta banyak berdoa agar kandungannya diisi. Dia sudah berdoa, dia sudah puasa, dia sudah bawa masalah ini kepada teman-temannya, sama-sama dikul, dia doakan, tetapi semua diakhiri dengan kekecewaan. Dia tetap mandul, tetap gak punya anak. Jadi dia bilang, janganlah tuanku berdusta kepada hambamu ini. Omongan ini saudara, adalah omongan daripada orang yang sudah tidak percaya mujizat. Dengar baik-baik. Waktu semua harapan musnah. Waktu kita nanti-nanti dan penantian itu pupus. Normal kalau ada pikiran. Mujizat itu ada. Mujizat ada, tapi bukan buat saya. Mujizat itu buat orang lain. Saat hati kita kecewa dan impian dipatahkan, kita belajar untuk tidak berharap. Sebab kalau kita tidak berharap, kita tidak kecewa. Kita stop semua harapan. Saudaraku, dalam mujizat harapan harus dikembalikan. Karena waktu ada harapan, iman muncul. Nah saudaraku, 1 tahun sesudah Elia menubuatkan ini kepada wanita tersebut, lahir di dalam keluarga wanita ini satu mujizat kecil. Tiap hari wanita ini lihat mujizat kecil, tumbuh, main sama mujizat kecil, kili, caca cucu, usap-usap kepala mujizat kecil, dan kemana-mana dia bilang, mujizat itu nyata, mujizat masih ada. Waktu anak ini mulai bisa jalan, waktu anak ini mulai jadi besar, umur berapa tahun, mujizat itu nyata. Satu hari mujizat ini main-main di padang. Waktu si mujizat lagi main-main di padang, tiba-tiba nggak ada hujan, nggak ada angin, kepalanya sakit. Dia pulang ke rumah, dia bilang, mama kepala sakit, mama kepala sakit. Anak ini mama digendong, mama gendong anak ini yang kepalanya sakit. Mama bilang begini, ini anak perjanjian, semua akan baik-baik saja. Sebab ini anak perjanjian. Tetapi siang itu, semua tidak baik. Sore itu wanita Sunem ini melihat mujizat kecil meninggal dunia dalam pelukannya. Apa yang kita lakukan kalau mujizat hilang? Waktu penyakit yang sudah sembuh muncul kembali. Waktu berkat jasmani yang kita terima tiba-tiba di stop. Ada yang marah, ada yang bingung, ada yang tetap percaya kepada Tuhan. Tetapi gambarannya akan Tuhan berubah. Sulit mengerti bahwa Tuhan adalah Allah yang suka memberi. Wanita Sunem ini kembali kepada sumber. Wanita Sunem ini siap-siap mau berangkat. Kemudian suaminya tanya kepada wanita Sunem ini, kamu mau kemana mah? Dia bilang, aku mau ke gereja. Suami bilang, ngapain ke gereja, kan bukan hari Minggu? Kan bukan hari doa? Ini hari nggak ada apa-apa di gereja.
wanita Sunem ini bilang, aku tidak mau ikut kebaktian. Aku bukannya mau cari kebaktian. Sebab pada waktu mujizat hilang, kebaktian tidak bisa memulihkan. Waktu mujizat hilang, agama tidak bisa memulihkan. Bukan ritual yang bisa memulihkan, tetapi kuasa Allah. Wanita Sunem ini datang kepada Nabi Elia. Kemudian Nabi Elia berdoa buat anak yang sudah mati ini. Dan doa didengar, anak ini bangkit kembali. Waktu wanita Sunem ini menggendong anaknya yang sudah mati tapi bangkit kembali, dia mengerti begini, Allah yang memberi kehidupan adalah Allah yang punya kuasa untuk memulihkan. Dan Allah yang punya kuasa untuk memulihkan adalah Allah sumber segala harapan. Nomor satu, waktu mujizat hilang, saudaraku, sebaiknya tetap berhubungan dengan Allah, sumber pengharapan. Waktu mujizat hilang, jangan cari kemana-mana. Tetap pegang Tuhan. Tetap cari Dia. Sekalipun mujizat hilang. Saya mau ceritakan tentang seorang hamba Tuhan yang namanya Smith Wigglesworth. Dia baru lulus sekolah pendeta. Masih pendeta ting-ting, belum banyak pengalaman penjara. Dia diminta satu hari oleh temannya yang kepepet, kejepit karena temannya punya istri sakit parah mau meninggal dunia. Jadi temannya minta tolong si pendeta yang baru lulus sekolah Alkitab ini berdoa buat istrinya yang mau meninggal, yang sekarat. Smith Wigglesworth belum ngerti cara-cara doain orang sakit. Dia ngerti kalau doain orang sakit, Alkitab bilang ambil minyak, urapi dengan minyak. Dia bawa satu botol minyak, cuman dia nggak tahu caranya gimana. Jadi dia buka tuh botol minyak, dia guyur ke atas perempuan yang lagi sakit, itu dari kepala ke kaki. Saudara, pada waktu dia sedang guyur itu minyak urapan di atas perempuan yang sedang sakit. Di kepala tempat tidur, Smith Wigglesworth lihat Tuhan Yesus. Dan Yesus senyum sama dia. Mulai hari itu, Smith Wigglesworth menerima karunia kesembuhan. Wanita itu sembuh, tidak jadi mati. Dan kemana-mana Smith Wigglesworth berdoa, orang sakit disembuhkan. Wah, dia punya KKR, saudara, yang datang ribuan orang. Ratusan sakit maju ke depan, doain, sembuh, 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 sembuh. Luar biasa. Dia hebat sekali, pengurapannya begitu kuat. Dia kebaktian kebangunan rohani adalah kebaktian kesembuhan, kesembuhan, kesembuhan. Orang sakit berbondong-bondong, yang buta dicelikan, yang lumpuh dibangkitkan. Orang yang udah sakit kanker disembuhkan, dia doa-doa. Dia sendiri kena sakit ginjal. Dan waktu dia periksa ke dokter, dokter bilang, ini sakit ginjal berat, mesti operasi. Dia bilang nggak mau. I doain orang sembuh. I doain diri sendiri. Dan dia doain diri sendiri. Dan untuk diri dia sendiri, mujizat hilang. Dia tidak sembuh. Dia doain orang sembuh. Bahkan dalam hidupnya, saudaraku, dikatakan bahwa Smith Wigglesworth berkali-kali bisa, bukannya menyembuhkan, berkali-kali ada orang mati yang didoain bangkit kembali. Dalam pengalaman hidup dia berkali-kali ngalamin mujizat-mujizat luar biasa. Tetapi waktu lagi khotbah, saudara, orang begitu banyak, doain orang, dia lagi doain sembuh, sembuh, sembuh. Itu serangan datang, namanya kolik, saudara. Begitu serangan datang itu keringat dingin keluar, sakit luar biasa. Dia pergi ke belakang mimbar, di belakang mimbar dia sakit-sakit begitu, keluar batu ginjal. Penuh dengan darah, tangannya darah-darah, cuci tangan, doain lagi, orang sembuh, orang sembuh, orang sembuh, orang sembuh. Doain sendiri gak sembuh. Tapi satu hal, dia bilang dalam waktu 6 tahun, yang keluar batu ginjal 100 biji. Tapi mujizat hilang, tapi dia tetap melekat sama Tuhan. Dia tetap percaya, dia tetap berharap sama Tuhan. Nomor satu, saudara, waktu saudara merasa bahwa mujizatmu hilang, jangan cari orang pintar. Jangan cari hebat-hebat di luar. Tetap pegang Tuhan, sebab dia adalah Allah yang mengasihi kita. Dia Allah yang maha kuasa. Dia Allah mujizat.
Saudara, ada satu orang di Alkitab nama Abraham. Abraham ini dia banyak sekali bertemu dengan Allah yang Maha Mulia. Dan setiap kali dia bertemu dengan Allah yang Maha Mulia, setiap kali dia mendapatkan mujizat, dia mendirikan di situ sebuah mezbah. Kemudian dia jalan lagi, melakukan perjalanan. Zaman dulu belum ada GPS, saudara. Jadi kadang-kadang jalan-jalan nyasar, balik lagi ke satu tempat di mana dia dulu berada. Dia ketemu ini tumpukan mezbah. Dia tanya sama pembantunya, "Cung, itu apa Cung?" Pembantunya bilang, itu mah mezbah Tuan. Tuan dulu bikin itu mezbah. Dia ketemu dengan mezbah-mezbah yang dulu dia dirikan. Ini beberapa contoh daripada mezbah-mezbah zaman dulu, saudara. Nah, saya ingin katakan saudara, kadang-kadang dalam hidup saudara bertemu dengan Allah yang Maha Mulia. Saudara mengalami mujizat. Bikin mezbah. Bikin catatan tentang mezbah itu, tentang mujizat itu. Catat saudara, tanggal sekian Tuhan Yesus tolong saya. Bikin mezbah, catat mezbah itu. Satu waktu dalam hidup bisa jadi engkau tidak ketemu mujizat. Waktu engkau tidak ketemu mujizat, engkau buka catatan. Dan ingat, mezbah-mezbahmu. Simpan dan ingat mezbah-mezbah mujizat dalam hidup kita. Ini nomor 2, saudaraku, di dalam handphone saya ada satu folder yang namanya My God Answers My Prayers. Allahku menjawab doaku. Di dalam situ ada puluhan kejadian yang saya alami dalam hidup. Di mana saya mengalami mujizat-mujizat Allah. Kadang-kadang bukan mujizat besar, kadang-kadang cuma mujizat kecil. Saya ada di kota Medan, saudara, untuk bicara di kalangan business people. Di full gospel saya harus bicara, saudara. Saya gak bisa ngomong, ada yang hilang. Kayak gini gak bisa ngomong gimana. Gak bisa ngomong, saudara. Datang dari Jakarta, ya Tuhan, ini saya diundang khusus datang ke sana, dibayarin, suruh nginep di hotel. Besok pagi ngomong, gak ada suara keluar. Bingung, saudara. Kagak datang, kagak enak. Dia udah bikin brosur, dia udah ngomong di radio. Ada orang dari Jakarta namanya Ongki, nggak pakai M depannya ya, saudara. Ongki nggak pakai M. Kalau pakai M jadi Mongki. Itu datang dari Jakarta, hamba Tuhan mau khotbah. Sekarang bisa ngomong. Paginya, saudara, di hotel masih makan telur rebus, masih bisa telur rebus, bisa lada. Masih begitu, saudara. Waktu khotbah bisa khotbah. Suara lancar kayak begini. Itu apa bukan mujizat? Catat. Kadang-kadang soal-soal kecil. Kadang-kadang saudara saya nyupir, saudara. Nggak dapat tempat parkir. Saya doa loh, saudara. Tuhan tolong nih tempat parkir. Mesti khotbah jam 12 nih. Udah jam 12 kurang 5 nih. Tuhan kasih tempat parkir loh, saudara. Ada mobil keluar saya bisa masuk. Kecil kan? Catat. Satu waktu mujizat hilang dalam hidup saya akan buka handphone saya lihat bagaimana Tuhan ajaib dalam hidup ini. Catat dan simpan dan ingat mezbah mujizat dalam hidup saudara. Saya bertemu dengan seorang hamba Tuhan namanya Michael Ross Watson di Singapura. Dia cerita bahwa dia satu waktu ketemu seorang anak Tionghoa Indonesia di got. Dan saudara tahu baby kalau baru lahir berat 3 kilo. Anak perempuan ini namanya Angela. Itu beratnya cuma 1 kilo. Ketemunya di got, orang buang. Dia bawa pulang dan dia mau angkat jadi anak. Dia bilang di seluruh dunia untuk ngurusin angkat anak paling susah di Indonesia. Dia mesti minta permisi dari pemerintah dan dia harus pergi ke 17 instansi. Paling susah Departemen Agama. Paling susah. Dia sudah sampai ke taraf Dirjen. Dirjen berkali-kali suruh dia datang. Dirjen bilang balik lagi minggu depan. Dia datang, balik lagi bulan depan. Balik lagi, tidak keluar itu izin. Jadi dia tanya sama anak buahnya Dirjen, ini bagaimana sih? Kenapa saya Dirjen tinggal teken aja? Kenapa nggak mau teken? Anak buah bilang Dirjen nggak bisa teken sebab di Indonesia nggak ada peraturan. Nggak ada peraturan orang asing boleh angkat anak agama beda. Nggak ada peraturan seperti begitu. Habis gimana dong? Meneketehe kata orang itu. Mana aku tahu. Jadi dia pegang itu Dirjen. Dia bilang, Dirjen
Dia pegang sungguh-sungguh. Dia cerita sama saya, mujizat hilang, Bo. Tapi saya tetap pegang Tuhan, nomor 1. Nomor 2, dalam hidup saya banyak mujizat. Jadi saya ingat itu mujizat-mujizat. Pada waktu hati saya tawar, saya ingat Tuhan adalah Allah mujizat. Mujizat masih nyata. Amin. Ada amin? Amin. Jadi dia pergi ke dirjen bilang begini sama dia, minggu depan terakhir you datang dah, minggu depan ya. Ayo janji, betul ya, ayo udah puluhan kali nih tarsok, betul, minggu depan datang. Jadi minggu depannya sesuai dengan janji dirjen dia datang. Waktu dia datang dikasih tahu dirjennya diganti. Ya, dirjen baru. Mulai lagi, datang lagi, suruh balik lagi minggu depan sama dirjen baru. Dia datang lagi minggu depan. Waktu dia datang ke kamar dirjen, berdua sama itu dirjen yang baru. Itu dirjen baru tuh nggak bisa ngomong, nulis saja. Dia bilang, Pak bagaimana Pak? Pak bagaimana? Bagaimana Pak? Dia bisa ngomong Indonesia. Waktu itu tiba-tiba pintu dibuka dan masuk Menteri Agama. Menteri Agama pada waktu itu adalah Alamsyah Ratu Prawira Negara. Mungkin saudara ingat zamannya Soeharto. Ini Pak Haji Alamsyah masuk ke dalam, dia lihat ada bule di kamar dirjen, dia marah. Dia bilang dengan suara keras kepada dirjen, bahasa Indonesia, dia pikir si bule ini nggak bisa ngomong Indonesia. Jadi dia bilang gini, ini ada bule gede bikin apa di sini katanya. Cepat bikin urusannya beres, suruh dia keluar cepat. Jadi ini dirjen kaget, mana suratnya sini Pak? Dia tekan, cek. Dapat saudara izinnya. Dia bilang sekarang anak perempuan itu namanya Angela, dia sudah besar. Dan anak itu sudah menikah, dia punya 2 gelar. Satu dari University of London, dan satu lagi di bidang sosiologi, satu lagi dua-duanya dari University of London, satu di bidang sosiologi, dan satu lagi di bidang literatur Inggris khusus jurnalisme. Dia master, double master. Dan dia bilang, saya adalah bukti mujizat yang hilang. Dia menikah saudara dengan seorang hamba Tuhan, dua-dua melayani, anak yang dulu ketemu di GOT di Indonesia keturunan Tionghoa, sekarang jadi nyonya pendeta, melayani jemaatnya 11.000 orang. Dan dia selalu bilang saya hasil mujizat. Saudaraku, saya senang ingat cerita empek-empek Palembang. Saya senang cerita Stephanie anak saya barang 28 kilo. Bukan untuk memegahkan diri, untuk mengerti bahwa mujizat bisa hilang. Tetapi selama mujizat hilang, pegang Tuhan terus. Dan nomor 2, jangan lupakan mezbah-mezbah mujizat dalam rumah saudara. Saya catat pengalaman empek-empek Palembang, Stephanie sebagai pengalaman mujizat. Kisah Michael Ross Watson adalah mezbah-mezbah mujizat. 3. Mujizat bisa terjadi kemarin. Mujizat bisa jadi besok. Tapi saudara harus mengerti bahwa mujizat bisa terjadi saat ini. Di tempat ini, 15 Mei, jam 11:02, mujizat bisa terjadi. Bisa terjadi kemarin, bisa. Bisa terjadi besok, bisa. Nah saudara ingat nggak? Di Alkitab ada 3 teman Tuhan Yesus, 2 perempuan, 1 laki, nama Marta, Maria, dan Lazarus. Satu waktu Lazarus ini meninggal dunia. Pada waktu Lazarus sakit, Tuhan Yesus ada di kota yang lain. Mereka sudah panggil, kalau zaman sekarang udah SMS, udah email, udah telepon, suruh datang buru-buru. Tuhan Yesus lama betul di sana. Mati dah si Lazarus. Pada waktu dia mati, datang kemudian Yesus ke tempat kedua wanita ini. Dan wanita ini ketemulah Tuhan Yesus dengan seorang perempuan namanya Marta. Marta bilang begini, Tuhan kalau datang kemarin gak mati dia. Tuhan Yesus bilang sama wanita itu, saudaramu akan bangkit. Dan Marta bilang, iya tahu bangkit nanti bangkitnya. Jadi tadi Marta bilang, kemarin kalau datang ada mujizat. Nanti bisa ada mujizat. Tuhan Yesus bilang, enggak, hari ini juga engkau lihat mujizat. Si Maria juga ngomong yang sama. Ya Tuhan, coba kemarin-kemarin ada mujizat. Ya nanti bangkit ada mujizat. Enggak, kata Tuhan Yesus, hari ini, saat ini mujizat bisa terjadi.
Banyak di antara saudara pikir mujizat terjadi kemarin. Kemarin banyak mujizat. Banyak yang saudara pikir mujizat bisa jadi besok. Firman Tuhan hari ini bilang mujizat bisa jadi sekarang. Saya mau tutup dengan kisah daripada Reinhard Bonnke. Reinhard Bonnke melayani di sebuah KKR, melayani di banyak KKR di Afrika. Dan setiap kali KKR di Afrika, orang gini banyak saudara. Ada ribuan orang. Dan satu waktu di sebuah kota di Afrika, dia melayani di sebuah rumah penjara. Dan rumah penjara ini adalah khusus buat orang-orang yang mau dihukum mati. Di situ ada sebuah persekutuan doa, Reinhard Bonnke datang, mereka semua orang yang duduk di situ bakalan dihukum mati. Dan mereka semua tangan dan kakinya diikat pakai rantai besi. Tidak ada musik. Jadi waktu mereka nyanyi, pujilah Tuhan, itu rantai besi, kicrik, 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 gitu ya. Dan rantai besi itu tidak ada kunci. Rantai besi itu adalah permanen. Kenapa? Karena mereka semua hukum mati. Nanti waktu mereka sudah hukum mati, tangan dipotong, rantai dicopotin, pasang ke tempat orang lain. Reinhard Bonnke duduk di kebaktian tersebut, kicrik, 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 kicrik. Dia lihat satu pemuda, nama Richard belakangan. Roh Kudus bilang dalam hatinya, bakal jadi pendeta. Jadi sesudah kebaktian kicrik-kicrik selesai, Reinhard Bonnke panggil Richard. Kamu bakalan jadi pendeta, firman Tuhan. Richard bilang, gak mungkin. Kenapa gak mungkin? Sini semua hukum mati. Iya, tapi Tuhan bilang kamu jadi pendeta. Nggak mungkin. Pak Pendeta Reinhard Bonnke, di sini hukum mati aturannya begini, sebulan sekali datanglah algojo dari ibu kota. Algojo datang dan orang yang giliran hukuman mati baris. Mati, nanti bulan depan algojo datang lagi. 2 bulan yang lalu saya masuk barisan. Pas giliran saya udah masuk ke kamar buat matiin, algojo keluar dari kamar bilang capek katanya. Bulan depan aja ya katanya. Jadi saya nggak jadi mati. Bulan lalu persis kejadian sama. Saya lagi baris, pas giliran saya algojo yang keluar udah capek ada bulan depan aja kamu. Jadi udah 2 bulan berturut-turut saya gagal. Nah bulan ini, akhir bulan ini saya dipasang nomor 1 di depan. Nggak mungkin gagal lagi. Nggak mungkin. Reinhard Bonnke bilang, pendeta Reinhard Bonnke bilang sama Richard, wopu cetau, nggak tahu. Pokoknya Tuhan bilangnya gitu. Dari sana pendeta Reinhard Bonnke pergi ke rumah gubernur yang menguasai negara bagian itu untuk minta izin. Gubernur nggak ada, ketemu nyonya gubernur. Bilang ini Tuhan bilang, mereka semua Kristen ya. Tuhan bilang, ini Richard bakalan jadi hamba Tuhan, jadi mendingan you lepas saja dah. Nyonya gubernur bilang nggak bisa, negara kami negara hukum. Kalau udah hukuman mati, mesti hukuman mati, sorry. Ya udah Reinhard Bonnke bilang, saya nggak tahu udah pokoknya begitu ceritanya, saya pulang ke rumah, sampai di hotel, siap-siap mau kebaktian KKR ntar malam, nyonya gubernur telepon. Nyonya gubernur bilang ini, pendeta Reinhard Bonnke, sebetulnya semua bisa diatur katanya. Gini caranya, Richard dibebasin sama suami saya, tapi saya punya 2 anak perempuan. Anak perempuan saya kepingin sekolah di Amerika. You tolong aturin, mereka dapat visa masuk studi di Amerika, dan tolong yayasan Reinhard Bonnke bayarin mereka sampai mereka lulus. Kalau you lakukan itu, maka ini Richard hari ini juga bebas. Reinhard Bonnke bilang, saya tidak punya kuasa untuk melakukan itu, dan nomor 2 itu salah, karena itu namanya korupsi. Ya udah kalau gitu Richard mati loh, akhir bulan ini. Ya udah. Nah Reinhard Bonnke tinggalkan negara itu, dia melayani. Beberapa waktu kemudian, saya nggak ingat persisnya beberapa bulan atau 1-2 tahun kemudian, Reinhard Bonnke melayani kembali di negara tersebut. Dan waktu dia sedang siap-siap untuk khotbah di KKR yang besar, muncul seorang anak muda dengan Alkitab, dan anak muda ini datang, kui di depan Reinhard Bonnke, jatuhkan diri berlutut, peluk kakinya Reinhard Bonnke. Reinhard Bonnke nggak kenal ini siapa anak muda, tapi waktu dia lihat matanya, dia kenal, itulah Richard. Caranya bagaimana Reinhard Bonnke nggak cerita. Tapi sebuah mujizat terjadi. Nah, poin saya cerita Richard kepada Bapak dan Ibu sebagai akhir daripada khotbah saya.
adalah banyak di antara Bapak dan Ibu ingat, itu Richard dulu tangannya dibelenggu pakai rantai kan, rantai besi. Kalau nyanyi kicirik, 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 kicirik. Dan saya mau kasih tahu di antara Bapak dan Ibu di sini, banyak di antara Anda yang hari ini punya rantai. Kicirik, kicirik, namanya rantai nggak percaya bahwa mujizat itu ada. Dan kalau Tuhan bisa cabut itu rantai dari tangan Richard, saya berdoa hari ini Bapak dan Ibu punya rantai-rantai tidak percaya bahwa mujizat itu masih ada. Mujizat itu nyata. Tuhan cabut saat ini juga. Dan mengerti mujizat bisa hilang. Tapi kita tetap pegang Tuhan. Tetap ingat bahwa Dia besar dalam hidup kita. Dan nomor 3, kita percaya bahwa mujizat bisa terjadi hari ini, saat ini. Mari pemain musik. Maju ke depan, kita menyanyi lagu yang bilang, terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka. Tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Terkadang kita merasa